Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kami, channel Juniko Kunjoro. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran teknologi dasar otomotif lagi, kompetensi kalian teknik otomotif. Kali ini kita akan membahas tentang KD 3.15, yaitu mengevaluasi kerja baterai. Kali ini kita akan fokus mempelajari tentang mengevaluasi kerja baterai. Materi ini disampaikan oleh Juniko Kunjoro SPD. Tapi bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel kami. Kemudian silahkan dibagikan ke siswa-siswi yang lainnya. Semoga bermanfaat. Langsung saja kita masuk ke materi. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini nanti diharapkan untuk para siswa nanti dapat yang pertama adalah memahami konstruksi baterai, kemudian memahami reaksi kimia pada baterai, kemudian memahami rating kapasitas baterai, kemudian memahami pemeriksaan visual pada baterai, dan yang kelima yaitu memahami pemeriksaan baterai dengan menggunakan alat ukur. Baterai merupakan salah satu komponen penting yang ada di kendaraan. Baterai sendiri ini memiliki fungsi untuk mensuplai arus listrik ke berbagai sistem yang membutuhkan. Tanpa adanya baterai, tentu kendaraan tidak akan menyala. Ketika mesin menyala, kinerja baterai ini akan digantikan oleh alternator yang akan menghasilkan arus listrik untuk mensuplai beban dan mengisi kembali baterai. Kemudian, sebagai komponen yang penting tentunya tidak boleh ada kerusakan pada baterai. Baterai ini merupakan komponen elektrik yang mempunyai masa pakai. Oleh karena itu, perlu perawatan berkala untuk menjaga kinerja dari baterai. Di dalam baterai ada senyawa yang bereaksi sehingga lama-kelamaan akan habis juga. Oleh karena itu perlu diisi ulang. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita merawat baterai, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah konstruksi dari baterai. Baterai terdiri dari beberapa komponen, antara lain yaitu kotak baterai, terminal baterai, elektrolit baterai, kemudian lubang elektrolit baterai, kemudian tutup baterai, dan sel baterai. Di dalam satu baterai terdiri dari beberapa sel baterai. Tiap sel menghasilkan tegangan antara 2 sampai dengan 2,2 volt. Baterai 6 volt terdiri dari 3 sel, dan baterai 12 volt mempunyai 6 sel baterai yang dirangkai secara seri. Sel-selnya kurang lebih seperti ini ya, sel baterai. Kemudian tiap sel baterai ini mempunyai lubang untuk mengisi elektrolit baterai. Lubang tersebut ditutup dengan namanya tutup baterai. Pada tutup terdapat lubang ventilasi yang digunakan untuk mengalirkan uap dari elektrolit baterai. Tiap sel baterai terdapat plat positif, separator, dan plat negatif. Plat positif ini biasanya berwarna coklat gelap atau dark brown, dan plat negatif berwarna abu-abu metalik atau metallic grey. Kotak baterai. Wadah yang menampung elektrolit dan elemen baterai disebut dengan kotak baterai. Ruangan di dalamnya dibagi menjadi ruangan sesuai dengan jumlah selnya. Pada kotak baterai terdapat garis tanda upper level dan lower level sebagai indikator jumlah dari cairan elektrolitnya. Ada di sini ya. Kemudian elektrolit baterai.
Elektrolit dari sebuah baterai merupakan campuran antara air suling atau yang dikenal dengan rumus kimia H2O dengan asam sulfat. Rumus kimianya adalah SO4. Komposisi campurannya adalah 64% H2O dan 36% adalah SO4. Dari campuran tersebut diperoleh elektrolit baterai dengan berat jenis yaitu 1270 ya, 1270. Ini asamnya 36, ini airnya 64%, ini adalah cairan elektrolitnya. Di sini keterangannya untuk berat jenisnya ketemu 1270 ya. Kemudian sumbat baterai atau tutup baterai. Ini ilustrasinya seperti ini. Sumbat ventilasi ini ialah tutup untuk lubang pengisian elektrolit. Sumbat ini juga berfungsi untuk memisahkan gas hidrogen yang terbentuk saat pengisian dan uap asam sulfat di dalam baterai dengan cara membiarkan gas hidrogen keluar. Lewat mana? Lewat lubang ventilasi. Sedangkan uap asam sulfat ini mengembun pada tepian ventilasi dan menetes kembali ke bawah. Nah, di sini makanya dibuat desainnya seperti ini, ya. Ini nanti untuk uap asam sulfatnya akan kembali menetes ke bawah. Kemudian yang kedua, reaksi kimia pada baterai. Baterai ini merupakan pembangkit listrik secara kimia. Listrik dibangkitkan akibat reaksi kimia antara plat positif, kemudian elektrolit baterai, dan plat negatif. Saat proses dihubungkan dengan sumber listrik, arus searah akan masuk, terjadi proses namanya pengisian atau cas, charger. Proses tersebut secara kimia dapat dirumuskan sebagai berikut. Di sini ada plat positifnya plus elektrolit plus plat. Kemudian plat positif plus elektrolit plus plat negatif. Di sini ada Pb plumbum SO4 berarti plumbum sulfat. Kemudian plus 2H2O plus PbSO4. Kemudian jadinya PbO2 plus 2H2SO4 plus Pb. Pb itu apa? Pb itu plumbum atau timahnya ya, timah hitamnya. Kemudian saat sistem starter berfungsi, atau maka energi listrik yang tersimpan di dalam baterai ini akan mengalir ke beban. Proses ini sering disebut dengan nama pengosongan atau discharge. Proses pengosongan secara kimia dapat dirumuskan sebagai berikut. Sama seperti tadi, cuma di sini PbSO4 plus 2H2SO4 plus PbSO4 ini nanti menjadi PbO2 plus 2H2O plus Pb. Dari reaksi kimia tersebut terdapat perbedaan elektrolit baterai saat kapasitas baterai penuh dan kosong, di mana saat baterai penuh elektrolit terdiri dari 2H2SO4, sedangkan saat kosong elektrolit baterai adalah 2H2O atau uap air. Ya. Rating kapasitas baterai. Energi yang tersimpan dalam baterai harus cukup kuat. Untuk apa? Untuk starter ataupun untuk yang lainnya. Untuk itu, baterai ini harus terisi penuh. Kapasitas dari suatu baterai ini menunjukkan jumlah listrik yang disimpan pada baterai yang dapat dilepaskan sebagai sumber energi listrik. Kapasitas dari sebuah baterai ini dipengaruhi oleh ukuran plat, kemudian jumlah plat, jumlah sel, dan jumlah elektrolit dari sebuah baterai. Terdapat ukuran yang sering menunjukkan kapasitas baterai. Nanti kita akan kenal dengan namanya CCA, RC, dan AH.
Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah CCA, Crank Current Ampere. Apa itu cranking current ampere? Nah, kapasitas baterai tergantung pada bahan plat yang bersinggungan dengan larutan elektrolit. Bukan hanya jumlah platnya, tetapi besar ukuran luas permukaan singgungan pada plat yang akan menentukan kapasitasnya. The International Standard memberikan nilai untuk kapasitas baterai dengan SAE cranking current atau cool cranking current atau CCA cool cranking ampere. Nilai CCA ini dari suatu baterai adalah arus dalam ampere dari baterai yang diisi penuh sehingga dapat memberikan arus untuk 30 detik pada 18 derajat Celcius selama itu tetap menjaga, selama itu maksudnya tegangannya setiap selnya adalah 1,2 volt atau lebih. Jadi arusnya selama setiap 30 detik pada suhu 18 derajat Celcius itu tegangannya adalah 1,2 volt. Kemudian yang berikutnya adalah reserve capacity. Nah, kapasitas layanan adalah banyaknya waktu dalam menit pada baterai yang diisi. Penuh dapat memberikan arus sebesar 25 ampere pada 27 derajat Celcius setelah sistem pengisian dilepas. Tegangan tidak boleh kosong, turun di bawah 1,75 volt per selnya. Jadi aki itu tidak boleh ngedrop. Kalau ada 6 sel berarti tidak boleh 10,5 volt atau di bawahnya. Untuk baterai 12 volt ya. Nah, untuk tipenya beda-beda. Untuk di sini kamu bisa melihat replacement baterai used on Toyota vehicle di sini ya. Di sini ada 24 bulan, 36 bulan, dan 48 bulan dan sebagainya ya. Oke, kita lanjut. Ampere hour capacity atau AH. Kapasitas baterai adalah banyaknya arus pada baterai yang diisi penuh dapat menyediakan arus selama 20 jam pada 27 derajat Celcius tanpa adanya penurunan tegangan tiap sel di bawah 1,75 volt. Sebagai contoh, sebuah baterai yang secara terus-menerus mengalirkan arus 3 ampere untuk 20 jam dinilai memiliki 60 Ah. Rumus menentukan kapasitasnya di sini adalah Ah itu adalah ampere dikalikan H atau jamnya, hours-nya. Berarti di sini ada keterangan 3 ampere 20 jam berarti 60 ampere. JIS mendefinisikan kapasitas baterai sebagai jumlah listrik yang dilepaskan sampai tegangan pengeluaran akhir menjadi 10,5 volt dalam 5 jam. Sebagai contoh, baterai dalam keadaan terisi penuh dikeluarkan muatannya secara terus-menerus sebesar 10 ampere selama 5 jam sampai mencapai tegangan pengeluaran akhir atau titik akhirnya 10,5 volt. Maka kapasitas baterai itu adalah 50 ampere jam. 10 kali 5 pada penurunan 1 derajat Celcius. Ya. Kemudian stiker spesifikasi dari sebuah baterai. Baterai untuk otomotif yang baru memiliki stiker yang ditempatkan untuk memberikan informasi tentang spesifikasi dari sebuah baterai. Salah satu model stiker baterai seperti tampak di atas ini ya. Pada stiker digambar menunjukkan nomor kode yaitu N57. Ini N57.
Kemudian baterai tersebut memiliki 11 plat per sel, di 11 plat dengan nilai 380 cold cranking ampere. Di sini ada keterangan 380 crank ampere. Dan tegangan baterai yang dihasilkan adalah 12 volt. Di sini ada tegangannya 12 volt ya. Kemudian yang keempat, bagaimana cara kita memeriksa baterai secara visual? Yang pertama adalah pemeriksaan kotak baterai secara visual. Kita lihat aja. Dilihat dari kondisi kotak baterai ini berfungsi sebagai wadah dari sel dan komponen lain yang ada dalam baterai. Sebagai bagian terluar dari baterai, tentunya kotak baterai ini harus terhindar dari kerusakan. Kotak baterai yang baik harusnya lurus dan rata, tidak bergelombang, dan tidak terjadi kebocoran. Apabila terjadi kecacatan, maka harus dilakukan penggantian. Di belakang saya, ilustrasinya ini adalah ilustrasi dari kotak baterai yang tidak baik. Kemudian pemeriksaan dari terminal baterai. Ilustrasinya seperti di gambar. Secara visual, apakah ada kerusakan atau kotoran di terminal baterai? Nah, contohnya di sini ada kotoran, di sini juga ada kotoran. Semakin sering atau lama baterai digunakan, tentunya terminal ini akan mengalami kerusakan atau kotoran yang menumpuk akibat apa? Akibat reaksi kimia pada baterai. Oleh karena itu, terminal baterai juga harus dilakukan namanya pemeriksaan. Ini contoh dari proses oksidasi di terminal baterai. Selain akibat reaksi kimia, debu yang menempel juga bisa membuat terminal menjadi kotor. Kotoran pada terminal baterai ini dapat menghambat aliran arus yang mengalir sehingga akan mengganggu performa dari sebuah baterai. Jika terminal terdapat bintik-bintik putih hasil oksidasi, nah contohnya di gambar ini, oksidasi, maka bisa dibersihkan dengan menggunakan air panas. Ya, kemudian dilap sampai bersih. Selain kotoran, cek juga terminal dari adanya kerusakan seperti patahan, retakan, ataupun terminal yang kurang kencang. Itu cara kita mengecek terminal baterai. Kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan jumlah elektrolit baterai. Pada baterai, secara visual, pemeriksaan jumlah elektrolit ini untuk baterai basah bisa dilihat dari luar dengan mengamati bodi baterai. Pada bodi baterai terdapat batas namanya upper yang merupakan batas maksimal ketinggian baterai dan batas lower yang merupakan batas minimal elektrolit. Jadi secara umum ketinggian elektrolit baterai harus berada di antara batas upper dan ada di batas lower. Apabila ketinggiannya di bawah lower level, maka perlu dilakukan penambahan elektrolit. Sedangkan apabila di atas upper level, perlu dilakukan pengurangan elektrolit. Jadi harus di tengah-tengahnya ya. Kemudian yang berikutnya pemeriksaan tutup baterai dan saluran ventilasi. Secara visual dapat dilakukan dengan melihat kondisi dari tutup baterai dan saluran ventilasi. Apakah ada penyumbatan apa tidak? Tutup pada baterai ini berfungsi untuk menjaga elektrolit baterai agar tidak tumpah ketika kendaraan berjalan, ada goncangan. Selain itu, pada tutup baterai terdapat lubang kecil atau yang sering disebut dengan nama lubang ventilasi. Fungsinya untuk mengalirkan gas hasil oksidasi pada baterai. Gas hidrogen hasil oksidasi ini harus dikeluarkan.
untuk mencegah baterainya supaya tidak melembung. Ya, oleh karena itu ventilasi ini juga harus dipastikan bahwa tidak ada penyumbatan. Berikutnya adalah nomor 5, pemeriksaan baterai dengan menggunakan alat ukur. Yang pertama, kita cek yaitu tegangan baterai. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan multimeter atau multitester. Bisa menggunakan yang analog atau yang digital. Tegangan baterai ini dapat diukur menggunakan multimeter, baik multimeter analog maupun multimeter digital. Pemeriksaan baterai dengan multimeter dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memasang probe positif pada multimeter ke terminal plus, ya, yang merah ke plus. Kemudian yang hitam ke negatif. Kemudian memilih selektor pada posisi DCV 50. Ini kalau yang analog ya, kalau digital pada DC. Karena rata-rata tegangan baterai hanya terdiri dari 12 sampai 24 volt. Kemudian kita baca. Apabila tegangan masih di antara 11 sampai 13 volt, berarti baterai masih dalam kondisi baik. Namun, apabila di bawah 11 volt, maka perlu dilakukan namanya pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan berat jenis elektrolit baterai dengan menggunakan namanya alat hidrometer. Pengukuran berat jenis yaitu dengan menekan rubber ball sehingga elektrolit akan terhisap masuk ke hidrometer. Kemudian kita baca indikator dengan permukaan segaris dengan mata. Pelampung jangan sampai menyentuh tabung. Berat jenis elektrolit dapat berubah sebesar 0,0007 setiap perubahan temperatur 1 derajat Celcius. Spesifikasi standar elektrolit baterai secara normal yaitu pada temperatur 20 derajat Celcius. Berat jenis standar pada 20 derajat Celcius ketika baterai terisi penuh yaitu 1250 sampai 1270. Baterai dengan berat jenis nominal yaitu 1260 dan 1270 sampai 1290 baterai dengan berat jenis nominal 1270. Perbedaan antara sel ini tidak boleh melebihi 0,0025 atau kurang. Ya. Jadi berat jenisnya seperti yang saya utarakan tadi. Kemudian secara lebih lanjut, pemeriksaan berat jenis tadi akan memperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut. Apabila berat jenis tadi melebihi standar, maka perlu dilakukan namanya penambahan air suling. Agar apa? Agar berat jenisnya turun. Sementara apabila di bawah standar yaitu 1290 sampai 1220, maka diperlukan namanya pengisian baterai. Sementara perbedaan antara sel tidak boleh lebih dari 0,040. Apabila melebihi, maka perlu penambahan air suling dan pengisian baterai agar berat jenis sesuai standar. Bisa dilihat di tabel. Ya, ini hasil pengukuran jika 1300 atau lebih, maka tindakannya harus tambahkan air suling agar berat jenis berkurang. Kalau pengukurannya 1290 sampai 1220 tidak perlu. Oke, berarti ya. Kalau 1210 atau kurang, lakukan pengisian penuh untuk berat jenis. Bila masih di bawah 1210, ganti baterai. Kemudian perbedaan berat jenis antar sel kurang dari 0,040 tidak perlu.
perbedaan berat jenis antara sel 0,040 atau lebih, lakukan pengisian penuh. Ukur berat jenis. Bila perbedaan berat jenis antara sel melebihi 0,030 berat jenis, maka dilakukan ganti baterai. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu tes beban baterai dengan menggunakan alat ukur seperti ini atau dummy load ya. Yaitu dengan cara mengeluarkan arus baterai 4 kali dari kapasitas baterai. Misalnya 112 ampere apabila kapasitas baterainya pada 5 jam adalah 28 ampere jam. Dan ukur tegangan terminal setelah 5 detik. Tegangan hasil pengukuran harusnya 9,6 volt atau lebih. Apabila kurang maka perlu dilakukan penggantian. Kesimpulannya pada pertemuan kali ini, yang pertama, baterai terdiri dari beberapa komponen, antara lain kotak baterai, terminal baterai, elektrolit baterai, lubang elektrolit baterai, tutup baterai, dan sel baterai. Yang kedua, saat baterai penuh, elektrolit terdiri dari 2H2SO4. Sedangkan saat kosong, elektrolit baterai hanya ada 2H2O. Yang ketiga, terdapat 3 ukuran yang sering menunjukkan kapasitas baterai, yaitu cranking current ampere, reservoir capacity, dan ampere hour capacity. Berikutnya, pemeriksaan baterai secara visual meliputi apa saja tadi? Pemeriksaan kotak baterai secara visual, pemeriksaan terminal baterai, pemeriksaan tutup baterai, dan saluran ventilasi. Yang ketiga, yang terakhir maksud saya, pemeriksaan baterai dengan alat ukur. Pemeriksaan baterai dengan alat ukur ini adalah pemeriksaan jenis tegangan baterai, pemeriksaan berat jenis elektrolit baterai, dan tes beban baterai. Demikian materi kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel kami agar tidak ketinggalan informasi yang berkaitan dengan media pembelajaran SMK. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.